Video yang berikut ini, ya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai potensial sel, besarnya energi listrik, ya, besarnya potensial listrik yang dihasilkan dari suatu sel volta, ya. Jadi nanti tolong diingat untuk menghitung yang namanya nilai potensial sel, ya, potensial sel. Sebenarnya nanti ini ada dua jenis potensial sel, ya. Jadi untuk potensial sel yang hari ini Bapak jelaskan untuk potensial sel yang lambangnya NO sel. Apa itu Pak potensial sel yang lambangnya NO sel? Potensial sel yang lambangnya NO sel ini maksudnya potensial sel yang diukur pada kondisi standar, ya. Kondisi standar ini maksudnya apa Pak? Tekanannya 1 atm, suhunya 25 derajat Celcius, dan larutannya konsentrasinya 1 molar, ya ya. Jadi nanti untuk menghitung nilai potensial sel standar ini Bapak bagi dua lagi, ya. Jadi nanti tolong diingat, ya ya. Cara yang pertama untuk menghitung potensial sel kita bisa menggunakan cara rumus, ya. Kita bisa menggunakan cara rumus. Caranya kayak mana Pak? Ingat ya ya. Untuk menghitung potensial sel standar, cara rumusnya nanti gini. E0 yang ada pada katoda, ya ya, dikurangi dia dengan E0 yang ada pada anoda. Ingat itu, ya. Jadi nanti tolong diingat ya ya. E0 yang ada pada katoda berarti potensial sel yang mengalami, ingat ya ya, E0 yang mengalami reaksi reduksi dikurangi dia dengan yang namanya E0 yang mengalami, ya, E0 yang mengalami reaksi oksidasi. Itu tolong diingat, ya. E0 yang mengalami reduksi dikurangi dengan E0 yang mengalami oksidasi. Di luar nanti kalau kalian jumpa dengan guru les, ini kadang-kadang sering salah ini, ya. Dibilang nanti E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, itu salah, ya. Kalau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi itu harus tandanya dirubah, ya. Jadi bahasa yang benar itu ini. E0 yang mengalami reduksi dikurangi dia dengan E0 yang mengalami oksidasi. Sebagai contoh nanti gini, ya ya. Misalkan ada setengah potensial sel reduksi. Zn2 positif ditambah 2 elektron jadi Zn minus 0,76 volt. Lalu yang berikutnya ada dia Cu2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, nilainya adalah positif 0,34 volt. Pertanyaannya nanti misalkan yang A, tuliskanlah yang namanya reaksi selnya. Lalu pertanyaan yang kedua, ya ya, tentukanlah nilai dari yang namanya potensial sel standarnya NO sel. Yaudah, ini gampang aja, ya ya. Berdasarkan keterangan ini, siapa yang lebih besar reduksinya Zn atau Cu? Tengok harganya ini. Siapa lebih besar? Cu, ya. Nilainya positif 0,34. Berarti nanti Cu inilah yang berhak mengalami reduksi. Lalu kalau kita lihat ya ya, nilai potensial reduksi Zn lebih rendah daripada Cu. Berarti Zn tidak bisa mengalami reduksi. Maka nanti Zn akan mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Jadi kalau kita buat nanti reaksi selnya, ya, karena ini oksidasi, kau balikkan, ya, maka dia nanti berubah menjadi Zn terurai atau teroksidasi jadi Zn2 pos tambah 2 elektron. Lalu nanti Cu mengalami reaksi reduksi. Berarti nanti Cu2 pos ditambah 2 elektron jadi Cu. Langkah selanjutnya setengah reaksi biasa, ya. Ini 2 elektron, ini 2 elektron, coret-coret. Bisa ya? Maka dia nanti berubah menjadi Zn
ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambahkan dia dengan Cu. Bisa ya nakku ya? Maka nanti nakku kalau kita disuruh menghitung nilai potensial selnya sama dengan N0 yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi nak? Cu ya. Berarti potensial reduksi Cu dikurangi dia nak dengan siapa yang mengalami oksidasi? Zn ya. Potensial reduksi Zn tinggal kau gantikan angka-angkanya. Ya. Berarti nanti nak nilainya di sini positif 0,34 dikurangi dia nak dengan minus 0,76 dalam satuan volt ya nak ya. Maka kita peroleh nilainya positif 0,34 ditambah 0,76 sama dengan positif 1,1 volt. Gampang ya? Ya. Enggak ribet-ribet kali lah. Ya angka-angkanya pun angka kecilnya. Ya nakku ya. Nah, sekarang Bapak kasih tipsnya ya. Nanti gini ya nakku ya. Sedikit kita berbagi tips ya. Kalau di luar sana nak ada orang yang mengatakan potensial sel itu N0 dikurang N0 ox. Kayak Bapak bilang tadi itu salah. Ya. Jadi yang benar bagaimana, Pak? Di luar sana sering ku dengar seperti itu. Yang benar gini, nak. Kalaupun harus kau pakai rumus yang di luar sana, ingat ya, nak ya. N0 sel itu sama dengan potensial reduksi tambah, ya. Potensial oksidasi. Kau tengok nakku fungsi matematikanya. Fungsi operator matematikanya tambah, bukan kurang. Ya. Dengan catatan nanti ingat ya nakku ya, di mana-mana yang ada itu potensial reduksi. Kalau disuruh dia jadi potensial oksidasi gampang. Reduksi itu kebalikan dari oksidasi. Artinya apa? Kalau tanda reduksinya negatif, berubah jadi oksidasi ya kok ubah jadi positif. Setuju ya? Kalau tanda reduksinya positif, ternyata dia mengalami oksidasi, ubah jadi negatif. Ngerti ya? Nah, sekarang coba ya nakku ya, kita pakai soal yang sama dulu aja. Ya, kita pakai soal yang sama, tetapi dengan rumus yang agak kita modifikasi. Ya nakku ya. Berarti nanti nak kita peroleh nilai N0 sel sama dengan potensial reduksi tambah potensial oksidasi. Cocokkan dengan reaksinya saya. Ya, coba tengok di sini nakku. Yuk. Di sini reaksinya Zn mengalami reduksi. Ya nakku ya. Sedangkan di reaksi Zn mengalami oksidasi. Kayak hukum Hess ya kan. Kelas 11 ya nakku ya. Reaksi dibalik. Ya kan? Karena di sini dia reduksi, di sini dia mengalami oksidasi, ubah tandanya. Negatif jadi positif. Tambah. Bisa ya nakku ya. Coba kita lihat ya nakku ya. Di sini Cu reaksinya apa? Reduksi. Di sini Cu reaksinya apa? Reduksi. Sudah sama-sama reduksi kan? Gak usah kau rubah tanda. Ya. Maka nanti tambahkan dianak dengan positif 0,34. Samakah hasilnya? Sama. Ya. Positif 1,1 volt. Dan ingat ya nak ya, memang di buku-buku pakai ini, di buku-buku pakai ini semua. Ini tips dari Bapak saja. Dan tips ini yang lebih baik ya daripada kalau kita pakai yang di buku. Kenapa Pak? Karena nanti gini ya nak ya. Misalkanlah ini ada reaksi Mg teroksidasi dia nak jadi Mg2 pos tambah 2 elektron positif 2,37 volt ya. Lalu yang berikutnya nak ada Fe teroksidasi dia nak jadi Fe2 pos tambah 2 elektron positif 0,44 volt. Bisa ya? Pertanyaannya ya nak ya, pertanyaannya yang A, tuliskan reaksi selnya. Sama aja pertanyaannya. Lalu yang B, tentukan nilai potensial selnya. Ini bagaimana nih Pak? Nah yang pertama, tolong dipahami ya nak ya. Kalau yang ini tadi, ya, yang ini tadi, ini reaksinya reaksi apa?
reduksi. Dan memang semua data di buku itu reaksi reduksi. Masalahnya gini ya. Kayak mana kalau soalnya diganti-ganti sama pembuat soal? Coba tengok di sini nanti. Ya. Di sini reaksi yang dikasih apa? Mg jadi Mg2 positif. Berarti reaksi yang dikasih reaksi apa? Oksidasi. Kalau mau pakai cara lambat, kau ubah jadi reduksi. Baru kau pakai rumus ini. Bapak nggak suka cara lambat. Kita pakai tips Bapak ini. Kita pakai tipsnya ini ya. Biar nanti lebih cepat dapat hasilnya. Ya. Coba kita buat reaksi selnya. Ini kan sekarang energi untuk mengalami oksidasi. Energi oksidasi Mg positif 2,7. Energi oksidasi Fe positif 0,44. Berarti siapa yang menang? Siapa yang menang oksidasinya? Mg. Pintar. Ya. Berarti Mg akan mengalami oksidasi. Setuju ya? Karena Fe kalah sama Mg, ya nak. Berarti nanti Fe harus rela dia mengalami reaksi reduksi. Setuju ya? Maka nanti kalau kita buat dia reaksi selnya, Mg teroksidasi, maka dia Mg ya teroksidasi, dia jadi Mg2 pos ditambah 2 elektron. Lalu Fe ya, Fe mengalami reduksi, balikkan aja anakku. Berarti Fe2 pos ditambah 2 elektron berubah dia jadi Fe. Setarakan elektron yang terlibat, ini coret, sama-sama kita kali 1. Maka nanti kita peroleh hasilnya jadi Mg ditambah Fe2 positif menghasilkan Mg2 positif tambah Fe. Selesai. Ya anakku ya. Enaknya anakku, kalau kita pakai rumus yang ini, yang Bapak kasih ini, kita nggak usah repot-repot mengubah nilainya jadi nilai potensial reduksi. Bisa ya? Maka nanti anakku untuk NO cell pakai yang cara ini, sesuaikan aja. Datanya oksidasi, Mg-nya juga oksidasi, ya sama nilainya, positif 2,37 tambah Fe-nya mengalami reduksi. Di sini Fe-nya mengalami oksidasi, ubah tanda, positif jadi negatif. Kan gitu saja. Bisa ya? Maka nanti kita dapat nilainya positif 2,37 dikurangi dengan 0,44, dapat kita nilainya 2,7 dikurangi dia dengan 0,44. Coba kita buat matematikanya. 2,7 dikurang 0,44, 7 kurang 4, 3, 13 kurang 4, 9, sisa 1. Berarti positif 1,93 volt. Gampang sekali. Bisa ya? Nah, untuk cara yang kedua ya, nanti Bapak kirimkan di video yang berikutnya. Dipahami dan ditanyakan kalau ada masalah. Selamat pagi semua.